Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, mohon maaf minta waktunya sesuai janji kemarin ya. Saya ingin mewawancarai Ibu hari ini. Boleh, Ya. enggak, silahkan. Dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu. Kita langsung mulai aja ya Bu ya. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin sekitar kasus yang pernah Ibu alami di sekolah gitu. Ya. Apakah Ibu pernah mengalami kasus dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih Bu Rika atas kedatangannya dan kesempatan hari ini. Senang sekali saya hari ini. Kaitan dengan pertanyaan Ibu, apakah di sekolah saya pernah mengalami atau menemukan mungkin ya kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Tentunya Bu Rika, selama saya mengabdi mungkin di sekolah, banyak sekali begitu ya menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral. Pernah sering dan pernah begitu, sering dan pernah menemukan baik di sekolah yang lama ataupun di sekolah yang baru seperti itu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang dihadapi itu, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentunya ya ketika saya menemukan kasus tentang atau permasalahan-permasalahan, saya melihat dulu begitu ya, saya lihat ini kasus ini termasuk ataukah saya harus mengambil keputusan itu ini termasuk ke dilema etika atau kebujukan moral begitu ya. Saya lihat dulu kasusnya seperti apa begitu. Kalau berhubungan dengan kebenaran lawan kebenaran, berarti itu termasuk dilema etika. Tapi kalau kebenaran lawan kejahatan atau sebaliknya begitu ya, kebenaran dan tidak benar mungkin seperti itu termasuk bujukan moral begitu. Saya melihatnya seperti itu begitu. Dilihat dulu bagaimana kasus tersebut seperti itu, Bu. Iya. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ketika ada kasus yang Ibu hadapi, kasus dilema etika? Dilema etika, ya. Misalnya ya, saya menemukan misalnya kasus di sekolah, ada personil di sekolah ketika
dia harus melaksanakan kewajibannya, datang ke sekolah untuk mengajar begitu ya. Ternyata dia tidak datang, tapi sebelumnya dia itu tidak memberitahu kepada saya ataupun kepada rekannya, sehingga ketika kami datang di sekolah kelasnya itu kosong begitu ya. Saya berpikir ini kok guru ini tidak datang begitu, kenapa begitu ya. Ternyata setelah saya selidiki besoknya begitu ya, saya ajak ngobrol begitu, saya tanya, saya tidak serta merta menjudge bahwa guru ini tidak sekolah karena misalnya malas atau apa, tapi tidak seperti itu. Tapi saya mengajak ngobrol, saya tanya kenapa ibu hari kemarin tidak datang. Dan ternyata setelah saya di satu sisi dia harus ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dia tidak sempat memberitahu kepada saya. Namun di sisi lain dia juga harus mengerjakan tugasnya di sekolah begitu. Dan ternyata setelah saya ini termasuk dilema etika mungkin ya, bagaimana saya harus menghadapi ketika kasus seperti ini muncul di sekolah seperti itu. Lalu langkah-langkah secara secara konkretnya mungkin ya menghadapi ketika ada kasus hal seperti tersebut, itu. apa yang Ibu lakukan? Nah, seperti tadi saya bilang, besoknya atau kalau ada besoknya, kalau tidak ada mungkin besoknya lagi. Saya datangi dia, kemudian saya tanya kenapa hari kemarin ibu atau bapak tidak datang ke sekolah dan tidak memberitahu saya ataupun rekan yang lain. Dan ternyata Bu ada kejadian mendadak sehingga saya tidak bisa datang dan tidak bisa memberitahu. Setelah diselidiki, diajak ngobrol, begitu berkomunikasi, begitu ya. Tapi dalam komunikasi itu satu sisi kedua belah pihak harus ada keterbukaan mungkin ya. Ketika saya bertanya, si ibu bapak guru tersebut harus menjawabnya dengan apa adanya begitu, dengan jujur. Dan ternyata alhamdulillah ketika saya langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengajak ngobrol dan bertukar pikiran, berkomunikasi lah istilahnya, diketahui penyebabnya, ada kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Iya. Baik Bu, selanjutnya hal yang paling efektif ketika Ibu memutuskan keputusan menghadapi kasus dilema etika. Hal-hal yang paling efektif yaitu berkomunikasi mungkin ya, berkomunikasi dengan guru tersebut. Lalu juga tidak lupa juga saya mencari tahu begitu ya kepada rekan yang lain atau kepada guru yang lebih senior perilaku sebelumnya begitu ya, apakah suka berperilaku seperti itu atau baru kali ini seperti itu Bu, mengajak mencari tahu informasi dari guru yang lain selain dari orang yang bersangkutan seperti itu. Ya, berkomunikasi terlebih dahulu dan mencari kebiasaan guru tersebut apakah emang seperti ini itu atau ya, atau baru kali ini terjadi begitu pada guru yang lain mencari informasi. Terus yang Ibu menemukan tantangan yang Ibu hadapi, sebuah tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika ini apa? Tantangan selama Ibu menghadapi kasus tersebut, tantangannya apa? Ya, ketika saya menemukan kasus tersebut, kadang-kadang ada ini di dalam diri ya, ketika saya, apalagi misalnya kalau menemukan kasus si guru tersebut yang notabene usianya lebih senior misalnya dari saya, meskipun bukan keadaan, posisi saya begitu di sini sebagai pimpinan mungkin ya, tapi kalau dilihat usia misalnya lebih tua, misalnya lebih senior dari saya, itu menjadikan sebuah tantangan begini ketika saya mau berbicara. Kalau berbicara sebagai pimpinan oke lah gitu, istilahnya bukan menegur, mengajak ngobrol atau bertanya alasan. Tapi ketika saya berbicaranya senior dan junior, saya ada perasaan begini,
takut menyinggung seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang sesuai tupoksi ya, harus disampaikan seperti itu. Itu tantangannya ketika di lapangan menemukan hal-hal kasus di mana dilema etika atau bujukan moral muncul. Gitu. Iya, jadi ketika kan ada guru yang emang usianya lebih ya, dari kita lebih gitu. senior gitu. Jadi Iya. kalau kata bahasa Sunda mah kagok begitu Bu. Kagok, iya. Kagok. Nah, untuk tadi misalkan Ibu menemukan kasus dilema etika. Nah, penyelesaiannya apakah langsung ditindak atau misalkan secara berkala misalkan gitu. Ada program secara berkala untuk agar tidak terulang hal terulang tersebut. kembali. Iya. Kebetulan di kasus yang tadi disampaikan saya bertanyanya kepada yang bersangkutan itu di hari berikutnya. Iya. Dan sampai saat ini kebetulan tidak terulang kembali hal serupa pada diri guru tersebut begitu. Misalnya kalau misalnya saya menemukan kasus yang lain, misalnya saya menegur ternyata masih seperti itu, berarti akan ada program berkala, ngobrol, berkomunikasi secara berkala. Apakah itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tapi mudah-mudahan minta doanya juga mudah-mudahan tidak terjadi kasus seperti itu terulang. Iya. Karena mungkin kasus yang tadi kan sifatnya urgen ya. Betul. Jadi emang kebiasaannya baik gitu. Ya, kebiasaannya baik. Jadi baru kali ini dia seperti itu begitu karena memang urgent tadinya. Ada seseorang atau suatu program yang bisa mempermudah Ibu mengambil keputusan ketika menghadapi sebuah kasus. Ya tadi ketika berada di sekolah, terutama di sekolah ini, sebelum mengambil keputusan yang final begitu ya, terlebih dahulu saya mengajak berkomunikasi dengan guru yang senior atau dituakan di sekolah begitu. Berkomunikasi, bertukar pendapat begitu. Ketika saya berpendapat A, saya bertukar pendapat dengan guru senior tersebut atau guru-guru yang saya anggap bisa membantu begitu. Tapi tidak semua guru, tapi saya anggap bisa membantu. Kemudian kami bertukar pendapat. Nah, barulah di situ diambil keputusan yang final. Gitu. Jadi tidak serta-merta saya sendiri yang mengambil keputusan karena memang misalnya saya kan pimpinan di sini, saya yang ambil, tidak. Saya berkomunikasi terlebih dahulu dengan guru yang senior atau dituakan yang saya anggap bisa membantu dalam pengambilan keputusan tersebut begitu. Jadi tetap ada kolaborasi ya, dengan betul. guru-guru. Ada kolaborasi dengan sesama. Tidak serta-merta saya pemimpin, saya Ya, menentukan keputusan. tidak, gitu, ya. Dari semua yang telah disampaikan, pengalaman yang paling menarik misalkan selama Ibu jadi kepala sekolah itu apa? Selain kasus yang tadi. Selain kasus yang tadi, pengalaman yang paling menarik apa ya? Selain perjalanan panjang ya dari tempat tinggal ke tempat kerja, yaitu di sekolah. Ternyata ketika saya diberi amanah untuk memimpin sebuah komunitas begitu ya, ini sekolah katakanlah komunitas gitu. Tidak semudah membalikan telapak tangan ternyata Ibu Rika, ya pengalaman saya. Nanti juga Bu Rika akan sampai di masanya seperti itu ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Amin begitu ya. Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak semudah yang dibayangkan, yang dipikirkan begitu ketika masuk. Tapi alhamdulillah di sekolah ini ibu bapak gurunya baik begitu ya, bisa menerima saya dan itu pengalaman yang sangat berharga begitu untuk saya ketika memasuki tempat kerja yang baru, disambut hangat oleh keluarga di sini. Ya alhamdulillah itu merupakan pengalaman yang sangat baik dan berharga untuk saya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua kasus yang pernah dihadapi, pembelajaran yang bisa Ibu petik dari kasus-kasus tersebut? Pembelajarannya berarti
kalau boleh dibilang ketika kita menemukan suatu permasalahan, baik itu kaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral ataupun yang lainnya, berarti yang paling utama itu komunikasi ya Bu. Komunikasi secara terbuka, gitu. Baik itu dari pimpinan ataupun dari ibu bapak guru semuanya, dan kolaborasi begitu, dan bekerja sama yang paling utama ketika kita sudah bekerja sama. Tapi tentunya kalau sudah komunikasi tentunya ada kerjasama. Jadi kalau menurut saya berkaitan gitu ya, berkaitan erat antara komunikasi dan bekerja sama gitu. Jadi intinya ketika kita menemukan permasalahan, komunikasi dan bekerja sama itu solusinya mungkin ya. Poin pentingnya Poin itu pentingnya ya, ya, kolaborasi dan bekerja sama. Terbukaan juga. terbukaan. Ya mungkin itu saja Bu yang bisa saya lakukan untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu Rika, mudah-mudahan lancar ya kegiatan selanjutnya. Senang hari ini bisa membantu Bu Rika. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.